Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bastian makan dondong? Cakep. Kalau jawab salam harus semangat dong, oke? Lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa. Mana semangatnya untuk kelas 7E? Anak-anak kelas 7E semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Coba lagi. Coba. Pakaiannya, bajunya, juga ada yang nggak dipakai, yang nggak bawa. Nah, kotorannya juga sudah bersih ya. Nah, ini ambil nih. Ambil apa itu? Ambil ya. Hari ini siapa yang nggak masuk? Ini orang mana itu? Masuk semua ya? Oh, alhamdulillah. Saya doakan semoga nanti kelas 7E tetap sehat terus menerus ya. Anak-anakku kelas 7E untuk menumbuhkan, memperkokoh rasa nasionalisme kepada bangsa dan negara Indonesia, cinta tanah air Indonesia, mari kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Mohon anak-anak berdiri semuanya. Pertemuan kemarin itu tentang materi apa? Toharo ya? Toharo. Coba toharo itu apa yang bisa? Nah. Bersuci dari hadas suci dan besar. Ya, ada apa? Yang lain? Apa coba? Toharo itu apa? Ya. Bersuci dari hadas dan najis. Yang disucikan apanya? Pakaian, badan, dan tempat. Betul ya? Betul. Tepuk tangan dulu, pelan-pelan. Ya, sekarang hadas ada berapa? Ada 2. Ya, apa saja? Besar. Kalau kecil disucikan dengan atau tayamum. Kalau nggak bisa berwudu tayamum ya. Kalau besar disucikan dengan wajib atau mandi. Kalau nggak bisa mandi, tayamum juga berganti dari mandi. Sekarang najis, ya, najis. Menyucikan najis. Najis ada berapa kemarin? 1 najis. Najis pokok itu apa? Najisnya air kencing bayi laki-laki yang umurnya minum ASI ya. Terus pengganti apa? Najis pengganti
Ya, cara mengerjakannya apa? Yang paling ringan. Memberikan air. Tidak disarankan airnya mengalir. Jadi hilangkan dulu kencingnya Sofi. Ya. Ya kecil dulu ya. Hilangkan baru rasa warnanya. Saat hilangkan dibersihkan atau dilapis. Tidak harus airnya mengalir ya. Airnya tidak mengalir. Terus selanjutnya yang mutawasito. Berwudu. Mutawasito bagaimana caranya menghilangkan? Nah, umpama ada telan coklat, tahu ya? Diapakan? Buang, hilang, setelah hilang baru dibiur, dilat, karena disyaratkan airnya mengalir. Sekarang bola diapakan? Diberinya 7 kali, salah satunya menggunakan 5. Kalau semuanya dikasih debu 7 kali basuhan gimana? Boleh nggak? Juga boleh. Ya. Malah lebih bagus, jelas. Terus saya tanya hubungannya toharoh dengan sholat itu apa, Acung? Toharoh dengan sholat. Ketika mau sholat harus berwudu dulu atau toharoh ya. Kenapa? Kenapa harus berwudu dulu? Karena menjadi syarat-syaratnya sholat. Karena betul ya. Karena bersuci dari hadas nasi itu menjadi syarat sholat. Bagus ya. Tepuk tangan dong semuanya. Tujuan pembelajaran hari ini coba kita baca bersama-sama. Satu adalah kedua, yang ketiga, kelas 7 ini sholat fardunya 5 kali sehari semalam. Apakah ada yang masih bolong-bolong? Tidak ya. Kalau tidak, maka kelas 7 ini semuanya termasuk anak-anak soleh yang solehah. Amin ya rabbal alamin. Seberapakah pentingnya sholat bagi kehidupan atau bagi diri kalian? Masuk? Seberapa pentingkah? Nah, penting banget. Kenapa? Karena sholat menjadi tiang agama, betul tidak? Betul. Maksudnya gini? Karena kalau orang muslim ya kok tidak mengerjakan sholat, itu berarti dia merobohkan agamanya, gitu ya. Apalagi kira-kira? Nah, gitu penting ya. Karena apa? Nanti amal yang pertama kali dihisab di hari kiamat adalah apa? Sholat, gitu ya. Kalau sholatnya bagus, nanti amal yang lain yang bagus juga ikut menjadi bagus. Dan sebaliknya, kalau amal sholatnya kok jelek, ya walaupun kamu dermawan, walaupun kamu haji beberapa kali, tapi kalau sholatnya jelek, otomatis nanti amal yang lain juga ikut jelek. Nah itu, ini saya akan memberikan pretest ya, jadi mengecek pengetahuan kalian sebelum mempelajari tentang materi sholat pada hari ini, gitu ya. Ya, nanti dikerjakan, saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan sebisa mungkin, gitu ya. Sebisa mungkin ya. Enggak jauh dua orang. Sebisa mungkin. Kerjakan sendiri-sendiri ya. Ini untuk mengetahui
kemampuan awal kalian sebelum melaksanakan pembelajaran hari ini. Pun ya, sudah 5 menit waktunya harus dikumpulkan. Depan ya. Ke depan. Ya bang, ke depan ya. Sebisanya aja ya. Ayo sebelum kita mulai ke materi ini, ya, ayo tolong berdiri semuanya. Berdiri semuanya. Nah, kita melakukan SBG dulu ya. Nah, coba perhatikan arah dari Pak Polis. Dulunya. Kalau ada kata tepuk, maka tepuk. Paham? Terus nanti kalau ada angka, tepuknya jumlah angka tersebut. Paham? Kalau enggak seperti itu, nanti jangan tepuk. Kalau tidak ada instruksi seperti yang saya jelaskan tadi, maka jangan tepuk. Paham? Ya coba, ayo. Tepuk 1. Tepuk 2, tepuk 3. Nah, bagus, ini sudah prosesnya mulai bagus ya. Sekarang tepuk 1, tepuk 3, 2. Salah enggak? Kalau enggak ada instruksi tepuk, maka jangan tepuk. Siapa tadi yang tepuk? Ayo ngacung. Nah, jadi konsentrasinya belum full penuh ya. Nah, ulangi lagi, semangat. Tepuk 1, tepuk 2. Anak-anak, nanti saya berikan video materinya, ada di video ya. Tolong disimak dengan baik-baik. Kalau nanti ada keterangan yang penting, intinya kesimpulannya perlu dicatat gitu ya. Paham? Oke, kita bisa mulai ya. Siapkan buku dan poinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada teman-teman semuanya, untuk materi pada pertemuan hari ini yaitu tentang sholat maktubat. Untuk pertemuan yang pertama, kita akan membahas tentang satu, pengertian sholat. Yang kedua adalah dasar hukum perintah sholat. Nomor 3, syarat wajib dan syarat sah sholat. Dan subtema yang keempat adalah hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama, kita akan membahas pengertian sholat. Sholat secara bahasa dari kata as-sholatu yang berarti berdoa. Sedangkan menurut istilah yaitu semua perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dari takbir atau takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat maktubah yang berarti sholat yang diwajibkan sehari semalam sebanyak 5 waktu yang berupa subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sholat maktubah hukumnya wajib ain, artinya diwajibkan perorangan atau setiap individu bagi setiap orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan yang berakal sehat dan telah memasuki masa baru. Dasar hukum sholat maktubah. Ada banyak dalil atau dasar hukum yang menjelaskan tentang sholat maktubah. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 103 yang berbunyi, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqutan.
yang artinya sesungguhnya sholat bagi orang-orang mukmin adalah kewajiban yang sudah ditentukan waktunya. Dasar hukum dari hadis Nabi Muhammad SAW yang diambil dari kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yang bunyinya Faradallahu ala ummati lailatul Isra khamsina sholatan falam azal turaji'uhu was'alu takhfif hatta ja'alaha khamsan fi kulli yawmin wa laylah. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala pada malam Isra mewajibkan atas umatku 50 sholat. Kemudian aku terus-menerus kembali kepada Allah dan memohon keringanan sehingga Allah menjadikannya menjadi 5 sholat sehari sehari. Yang ketiga, syarat wajib dan sah sholat. Perlu kita pahami dan kita bisa membedakan antara syarat wajib dan syarat sah sholat. Syarat yaitu hal yang harus dipenuhi sebelum melakukan sholat. Ada yang wajib. Dari materi yang ada di video tentang materi sholat, ya, mungkin ada pertanyaan apa yang kamu belum paham? Nah, ada pertanyaan. Berniat memutuskan sholat atau bagaimana? Ayo. Ini ngomong, yuk. Yang mana? Nah, seperti apa, Mas? Pertanyaan berniat memutuskan sholat itu seperti apa? Sholat dan niat memutuskan sholat. Nah, itu ada contohnya ya. Jadi, Mama siapa namanya? Mas Asoki. Ya, sebelum sholat dia punya kuburan. Ternyata rintik-rintik gerimis ya. Beneran ya. Otomatis nanti kalau dia membatalkan berniat memutus sholat, otomatis sholatnya itu batal. Paham ya? Nah, ada tanya lagi nggak? Nggak ada ya? Saya bagi kelompok. Nah, satu kelompoknya nanti terdiri 4 orang, nanti menjadi 6 kelompok ya. Ini sama ini sama sini. Nah, 4 orang ya. Bon, langsung. Bon ya. Selesaikan. Ini harus kalian jawab. Cari solusinya dengan berdiskusi dan mencari referensi yang sesuai, gitu ya. Paham ya? Paham? Nah, lanjut. Ini kelompok pertama. Kelompok kedua. Kelompok ketiga. Kelompok 4. Kelompok 5. Masalahnya apa ini? Dalam pertandingan sepak bola pemain muslim dalam mencetak gol itu apakah hal itu juga dinamakan sholat? Gitu ya, paham ya? Pertanyaan sudah paham? Nah, coba didiskusikan. Bagaimana kira-kira? Pendapatmu bagaimana? Nah, langsung dikerjakan di sini. Kira bagaimana? Diskusikan dulu. Tahu ya? Ketika dalam pertandingan ternyata kok terus gol itu ya. Nah, terus sujud. Apakah itu termasuk namanya sholat? Itu dia diskusikan ya, Kelompok 2, masalahnya apa? Masalahnya apa ini? Itu permasalahan nomor 2 apa itu? Terus hukum anak kecil sholat ya. Nah, hukumnya bagaimana? Tahu ya? Cari di referensi ya. Bukunya dibuka. Nah, bukunya dibuka ya. Coba didiskusikan.
Kira-kira bagaimana pendapatnya teman-teman? Nah, ya, diskusikan ya. Duduk, cuma duduk. Biasa ada, ya. Cari, ya. Diskusikan, ya. Kelompok 3 ini. Kelompok 3, bahas tentang apa? Ini kelompok 3 ya. Membahas apa itu, nak? Nomor 3 apa ini? Apa tuh? Melihat teman laki-laki sholat memakai celana panjang. Nah. Terus? Nah. Paham ya? Sudah tahu? Masalahnya sudah tahu ya? Nah, tinggal mencari jawaban yang benar ya. Dilihat buku-bukunya ya. Nah, buka. Didiskusikan. Ini kelompok 4. Kelompok 4. Nah, saya. Masalahnya apa kelompok 4? Yang tidak menutupi bagian dagunya. Bagaimana hukumnya sholat? Nah, jadi ketika ada perempuan sholat kok dagunya nggak tertutup, nah, nanti hukumnya bagaimana ya? Dicari. Nah, coba buka referensinya, buku-bukunya dibuka, bukunya ya. Didiskusikan. Diskusikan ya. Ya diskusi. Ini kelompok berapa? 5 ya. Kelompok 5. Coba nomor 5 ini. Masalahnya apa? Coba dibaca. Aku melihat teman saat sholat membalas pesan WA dengan mengetik layar HP. Bagaimana hukum sholat? Jadi masalahnya apa tadi? Sholat kok balas sampai SMS gitu ya. Nah, hukumnya bagaimana? Cari ya solusinya. Kelompok 6 ya. Kelompok 6. Kelompok 6 ya. Masalahnya apa nomor 6? Kamu melihat temanmu saat sholat batuk-batuk. Sholat batuk-batuk. Nah, itu nanti hukumnya bagaimana ya? Cari referensinya, didiskusikan dengan teman-teman kalian. Boleh ya? Nah, ini. Ya. Nah. Ini ya. Waktunya sudah habis. Tinggal sekarang adalah mempresentasikan, ya, mempresentasikan jawaban kalian tentang masalah yang kalian hadapi ya. Coba kita tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Masalahnya tadi apa? Dalam pertandingan sepak bola, Nah. Muslim minta lalu apa dari itu juga dinyatakan salah. Ya. Jadi dalam pertandingan sepak bola, orang pemain Muslim setelah mustakbal terus dia sujud. Ya itu ya. Pertanyaannya bagaimana? Itu termasuk sholat atau tidak? Ya, jawabannya bagaimana? Bukan sholat ya, tapi namanya sujud syukur. Sujud syukur, bukan sholat. Ya. Apa persamaannya apa? Sama-sama diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Ini ya. Kalau perbedaannya antara sholat dengan sujud syukur adalah tadi apa perbedaannya? Jika sujud syukur tidak memiliki gerakan rukuk dan sholat memiliki gerakan rukuk dan sujudnya dilakukan sebanyak 2 kali. Sedangkan sujud syukur sujudnya hanya dilakukan sekali. Nah, paham enggak? Paham. Sujud syukur itu sujudnya sekali. Kalau sholat berapa kali? 2. Itu ya. Terus nanti kalau sholat itu ada Fatihahnya gitu. Tapi kalau sujud syukur ada. Paham ya? Coba audiens, halo. Halo. Mungkin ada tanggapan? Tidak? Sudah paham? Sudah paham tenang? Paham? Paham ya? Oke, kita pada kelompok 1. Yang kelompok 2 ya, perwakilan. Ayo semangat untuk kelompok 2. Semangat.
Yang keras. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan kamu melihat anak kecil melakukan sholat. Apa dan bagaimana hukum sholatnya? Jawabannya siapa? Anak kecil sholat sah atau tidak sholat? Sah? Jika Sah? Jika? Sah jika memayis. Memayis itu apa? mengerti yang salah dan Nah, sudah mengerti baik dan buruk. Tahu ya? Kira-kira umur berapa? Anak kecil yang sudah memayis kira-kira umur berapa? Tahun. Hah? 9. Sudah tahu baik dan buruk, mengetahui apa namanya arah barat, timur, makan sendiri, bisa istirahat sendiri, 9. bisa istirahat sendiri 5 tahun ya. Nah, 5 tahun ya. Jadi kalau anak 5 tahun itu ya memayis, nanti dia sudah sholatnya sah, gitu ya. Kalau tidak sah bagaimana? Belum mayis, belum mayis, gitu ya. Nah, jadi intinya dia apa tadi? Di mumayis atau tidaknya. Ini ada pertanyaan lagi. Apa dari presentasi kelompok 2? Ada pertanyaan enggak? Paham ya? Paham tenang? Ada. Tepuk tangan dong untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selanjutnya dari kelompok 3 akan mempresentasikan diskusi kami. Kamu melihat namamu laki-laki sholat kemana di mana baca yang benar dan untuk bagaimana hukum sholatnya. Hukum sholatnya adalah tidak sah karena sholatnya laki-laki adalah dari pusat sampai kalau kulitnya tidak ditutupi maka sholatnya akan Nah, paham. Tadi ya, masalah tadi apa? Jadi anak laki-laki sholat kok jempolnya bolong ya. Nah, itu nanti saya udah tadi biasa. Sepakat enggak audien? Sepakat, biasa ya. Kalau saya tadi apa? Lutut tadi termasuk Allah. Gitu ya. Nah, betul enggak ya? Betul ya? Betul. Mungkin ada pertanyaan enggak? Ada yang mengkritisi? Enggak ada? Sudah betul ya? Bagus. Semua tangan ke kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus. Sekarang kelompok 4. Yang keras. Assalamualaikum dulu. Yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kamu melihat temanmu perempuan sholat memakai mukena yang tidak menutupi bagian dagunya. Bagaimana hukum sholatnya? Batal atau tidak sah? Karena syarat sah sholat adalah menutupi aurat. Aurat wanita adalah seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Dagu termasuk aurat jika tidak ditutupi batal sholatnya. Sudah paham enggak? Tadi masalahnya apa? Perempuan ketika sholat dagunya kelihatan. Coba yang perempuan ketika sholat dagunya kelihatan enggak? Kalau kelihatan itu termasuk aurat. Kalau aurat maka batal sholatnya. Paham ya? Harus gini. Nanti pakai mukena ya. Nah, agak ditutupi seperti ini ya. Halo, guys, seperti ini ya, gitu ya. Ditutup ya, jangan sampai melebar. Tertutup jenggotnya. Paham ya? Ada pertanyaan dari presentasi atau mau mengkritisi dari kelompok 4? Sudah paham? Sudah paham enggak? Sudah paham?
Personalnya bagus ya. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Sekian dari saya. Bila ada kekurangan atau kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan kelompok 4. Sekarang kelompok 5. Tangan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kamu melihat temanmu saat sholat pesan WA dengan mengetik layar HP. Bagaimana hukum sholatnya? Gimana tadi masalahnya? Sholat terus? Oh, ngechat HP. Iya, ngechat pakai HP ya. Hukumnya bagaimana? Sholatnya batal karena berniat bergerak untuk bermain-main. Oh, jadi kalau berniat bergerak, kok niatnya gerakannya main-main ya, bermain, itu membatalkan sholat ya? Membatalkan sholat. Paham enggak? Paham ya? Ada pertanyaan? Sepakat ya jawabannya? Betul. Utama untuk kelompok 5. Kelompok 6. Sekarang kelompok 6. Tepuk tangan untuk kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya adalah perwakilan dari kelompok yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kamu melihat temanmu saat sholat batuk-batuk. Bagaimana hukum sholatnya? Jika dia sengaja batuk-batuk, maka sholatnya tidak sah. Tetapi jika batuknya benar-benar tidak disengaja, maka sholatnya masih sah dan masih bisa dilanjutkan. Nah, betul nggak? Sepakat? Ada yang tidak sepakat? Langsung. Nah, sepakat. Kalau sengaja gimana? Batal nggak? Batal. Tapi kalau memang batunan ya. Batal nggak? Tidak. Nah, ada pertanyaan? Kalau bersin gimana, Pak? Ulangi satu. Gimana pertanyaannya? Kalau bersin gimana? Kebersihannya gimana misalkan? Oh gitu ya? Kalau bersin bagaimana hukumnya? Yuk, jawabannya bagaimana? Yuk, enggak apa-apa. Kalau bersihnya disengaja ya. Kalau bersinnya disengaja batal. Tapi kalau tidak Kalau nggak sengaja batal, nggak batal ya. Jadi sama masalahnya seperti batu-batu tadi ya. Nah, sepakat jawabannya? Sepakat ya? Sepakat ya? Ya, luar biasa presentasinya. Terima kasih dari kelompok 6. Tepuk tangan untuk kelompok 6. mohon dimaafkan. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semua kelompok sudah presentasi dan bagus ya. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu untuk semua kelompok. Mari kita simpulkan pembelajaran hari ini ya. Apa? Materi yang kita pelajari hari ini satu tadi apa? Yang pertama tadi apa? Pengertian sholat. Coba sholat. Pengertiannya adalah doa. Secara ya, secara bahasa doa. Kalau secara istilah yang syarat ya. Bagus. Selanjutnya syarat wajib. Apa syarat wajib? Islam. Dalil. Sampainya
Hal yang membatalkan sholat apa saja tadi? Berbicara dengan sengaja. 2. Beradas, bagus. Murtad, bagus. Apa lagi? Tertawa dengan sengaja. Apa lagi? Niat memutuskan sholat tadi ya. Terus apa lagi? Tertawa dengan terbabak ya. Sudah paham semua tentang materi pembelajaran hari ini. Tepuk tangan untuk kelas 7 semuanya. Lanjut ya. Sekarang refleksi ya. Nah, kira-kira tadi pembelajaran dari awal sampai akhir kekurangannya apa kira-kira? Belum? Nah, ada yang rame ya. Nah, ada yang rame. Tolong nanti untuk pertemuan berikutnya harus diam, tenang ya. Memperhatikan apa lagi? 2. Presentasinya tadi gimana? Suaranya Kurang keras. ada suaranya yang kurang keras tadi. Ya, ada. Ya. Tapi juga ada yang suaranya keras baik ya. Nah, kenapa? Kalau suaranya tidak keras, bagaimana nanti audien itu nanti untuk menangkap materi yang atau presentasi kalian, gitu ya? Keras. Apalagi kira-kira? Ada. Tadi ada yang tahu ada? Iya. Ada yang tahu? Ada. Nah, yang itu juga, ya. Kurang makan, makan. Makan. Boleh ya. Anak-anakku, setelah kalian melewati atau setelah mempelajari materi yang kita pelajari bersama-sama ya, Pak Polis akan memberikan proses untuk mengetahui seberapa berhasilkah, seberapa pahamkah kalian materi pada pertemuan kali ini ya. Dikerjakan, saya kasih waktu 5 menit, kerjakan, jangan sampai menyontek atau berdiskusi atau bekerja. Pulang ya. Monggo ketua kelas bisa memimpin.